Halo, selamat datang kembali di Panci Channel. Channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tentang busi, perbedaan busi asli dan palsu, serta dampak pemakaian busi yang palsu terhadap mesin kendaraan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa kerusakan mesin yang serius juga bisa disebabkan penggunaan busi yang tidak tepat, baik dari busi standar yang disarankan oleh pabrikan hingga penggunaan busi palsu yang dijual oleh para pedagang nakal yang tidak mempedulikan nasib konsumen, namun prinsipnya yang penting cuan. Oleh sebab itu, kita akan membahas seluk-beluk tentang perbusian dan perbedaan busi palsu dan asli yang kali ini akan diwakilkan oleh busi dengan merek Denso dan NGK. Yuk kita kepoin setelah yang satu ini. Peran busi. Busi adalah jantung mesin mobil Anda. Mesin berbahan bakar bensin memperoleh daya dengan mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara antara udara dan bensin, lalu meledakkan campuran ini dengan pengapian. Busi bertugas menyalakan campuran bahan bakar dan udara dengan aki sebagai sumber daya. Busi mengonversikan energi elektroda yang keluar dari koil penyalaan lalu mendistribusikannya ke dalam busi yang akan menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Dengan kata lain, tanpa busi, mesin tidak akan berjalan. Busi adalah bagian penting karena kinerjanya mempengaruhi kinerja keseluruhan mesin. Proses dari percikan hingga pengapian. Kita sekarang bahas percikannya dulu nih ya. Saat tegangan tinggi yang dihasilkan penyala dialirkan pada elektroda tengah dan elektroda negatif, percikan bunga api listrik akan dihasilkan. Karena isolator di antara elektroda ini tertembus yang mengakibatkan terjadinya pelepasan di sana. Energi percikan dapat menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi. Proses ini terjadi sangat cepat, kurang lebih 1/1000 detik. Peran busi adalah menyalakan campuran udara dan bahan bakar untuk mengubahnya menjadi kerja, dan untuk ini dibutuhkan akurasi dan percikan api yang kuat. Proses dari percikan hingga pengapian, kali ini kita membahas pengapian. Pengapian yang dihasilkan dari percikan bunga api listrik timbul akibat partikel yang ada di dalam celah busi menjadi aktif yang menyebabkan reaksi kimia sehingga menimbulkan inti api. Reaksi ini biasanya semakin membesar pada celah percikan. Namun, apabila efek pendinginan lebih besar ketimbang panas yang ditimbulkan, yang ternyata terjadi karena kesalahan pengapian, celah busi yang lebih lebar dapat diharapkan mampu menghasilkan pengapian yang kuat. Harapannya ini ya, karena inti api dapat mengembang lebih besar pada celah busi yang lebih lebar, sehingga efek pendinginan menjadi berkurang. Meskipun begitu, pengaturan seperti ini memerlukan voltase pelepasan yang lebih besar yang akan melebihi batas kemampuan koil yang dapat mengakibatkan kegagalan pembakaran. Kegagalan pembakaran yang dimaksud ini kebiasaan kita dengan sengaja memainkan lebar celah pembakaran busi, ya, jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Kalau kita ngulik-ngulik mesin itu ya, businya nggak usah dicongkel keluar ke dalam, dideketin elektroda dan lain sebagainya. Maksudnya itu. Adapun jenis busi yang tersedia ada 3: busi standar nikel, busi iridium, dan busi TT ya. Nah, itulah yang penjelasan awal kita mengenai busi ya. Oke, kita akan membahas busi asli versus yang palsu, baik yang bermerek Denso maupun NGK. Oke,
Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita bahas yang Denso dulu ya. Nanti kita coba bandingkan tampilannya. Kalau kita lihat di sini tampilannya, Denso yang asli ada di sebelah kiri, yang palsu ada di sebelah kanan ya. Kita lihat dari terminalnya memiliki permukaan yang mengkilap ya. Terus kita lihat lagi dari tanda kata-kata tercetak dengan dapat tergores. Kata-kata tercetak dapat tergores. Jadi kalau yang palsu itu dapat tergores ya. Terus kalau yang palsu untuk wadahnya itu finishing permukaan yang buruk ya. Nah, terus kalau kita lihat skrupnya, skrup dan elektroda kualitas dan finishing ulir yang buruk. Seperti perbedaannya antara yang kiri dan yang kanan. Yang kiri yang asli, yang kanan yang palsu. Kalau kita membandingkan bagiannya sekarang, bagian itu ya, yang itu dari keramik ke bawah itu ya, isolator keramik ya, ini yang kiri yang asli, yang kanan yang palsu. Isolator keramik yang pembuatannya buruk dengan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya dapat mempengaruhi kemampuan pembuangan panas. Jadi yang palsu itu isolator keramiknya itu nggak bagus ya, jadi ada kayak gelembung-gelembung udara ya istilahnya. Mungkin kalau di apa itu di Denso aslinya mungkin rejectnya lah ya. Terus elektroda tengahnya kita bicara. Kalau busi Denso yang asli memiliki elektroda tengah dari inti tembaga dengan kemampuan konduktivitas panas yang tinggi. Busi Denso yang palsu tidak memiliki elektroda tengah dari inti tembaga sehingga akan menyimpan panas yang menyebabkan busi meleleh. Busi meleleh ini yang biasanya menyebabkan seker lubang dan lain sebagainya ya. Selain dari penggunaan apa itu busi yang salah juga, yang terlalu panjang juga bisa menyebabkan seker lubang. Terus kita bicara NGK sekarang ya. Tampilannya adalah seperti berikut ya. Kita bahas pertama-tama yaitu perhatikan nama brand. Busi asli memiliki nama brand NGK yang terletak tepat di tengah. Kalau busi NGK palsu, nama brand terlihat tidak proporsional dan nampak lebih condong ke atas atau ke bawah. Selain itu, cek pula apakah brand yang tertulis memang benar NGK. Hati-hati, banyak busi yang serta-merta memakai kode busi NGK namun menuliskannya dengan brand lain seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berikutnya, cek 4 angka produksi di permukaan mur dan periksa kualitas coatingnya. Oke, seperti yang terlihat pada gambar berikut ya. Busi NGK asli memiliki 4 angka yang ditempatkan di permukaan murnya. Penulisan angka pada busi NGK asli dicontohkan pada gambar kiri, sedangkan gambar tengah dan kanan adalah contoh pada busi NGK palsu. Periksa juga coating businya. Coating busi NGK asli tentunya terlihat mewah, seperti yang terlihat di gambar berikut ini ya. Sedangkan busi NGK palsu memiliki coating yang pucat dan terlihat murahan. Berikutnya, cek penempatan gasket dan kualitas elektroda serta ulirnya. Gasket pada busi NGK asli dipasangkan dengan baik dan aman. Sedangkan gasket pada busi NGK palsu mudah lepas. Jadi gasketnya itu ringnya itulah ya, itu mudah lepas. Ulir pada busi NGK asli memiliki garis yang rapi. Namun ulir pada busi NGK palsu terlihat tidak merata dan usang. Periksa juga bentuk elektrodanya. Lihat contoh bentuk elektroda asli dan palsu berikut ini. Elektroda busi NGK asli dan palsu. Perbandingan elektroda busi NGK asli dengan yang palsu. Gambar kiri elektroda busi NGK asli, gambar kanan elektroda busi NGK palsu. Jadi cirinya adalah seperti itu ya, seperti gambar yang terlampir. Ketika kita sudah membahas tadi ya tentang busi Denso asli dan busi NGK asli dan palsu ya. Oke, kita akan lanjut pada masalah yang disebabkan busi palsu. Oke, masalah pertama, efisiensi bahan bakar berkurang. Percikan yang tidak konsisten menyebabkan pembakaran kurang sempurna. Bahan bakar yang tidak terbakar membentuk endapan hitam pada busi, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya efisiensi bahan bakar serta masalah saat menyalakan mesin. Biasanya susah dinyalakan.
Masalah yang kedua, daya mesin turun di jalan tanjakan dan jalan tol. Pembuangan panas yang kurang baik dikarenakan kurangnya elektroda tengah inti tembaga menyebabkan penyulutan dini. Hasilnya, daya pacu mesin turun saat berjalan di jalan tol atau tanjakan. Lalu masalah yang ketiga, busi meleleh. Ini yang paling bahaya ya. Busi meleleh ini bisa ngerusak piston, bisa lubang ini. Penggunaan busi yang terlalu panas akan merusak elektroda, baik itu elektroda yang atas maupun yang elektroda bawah yang negatif itu ya. Dan elektroda yang meleleh ini juga bisa menyebabkan kerusakan mesin apabila sampai lelehan tersebut jatuh ke ruang bakar. Ini bahayanya ya. Mengapa terjadi penurunan daya dan busi meleleh ya? Jadi busi Denso dan NGK mengandung inti tembaga ya, sehingga pembuangan panas itu cepat ya. Tembaga adalah konduktor panas yang baik ya. Panas yang bersuhu tinggi dengan cepat dibuang dari elektroda tengah untuk mencegah busi meleleh. Oke. Kalau yang palsu itu intinya hanya terbuat dari besi sehingga pembuangan panas lambat. Terus tidak adanya elektroda tengah dari inti tembaga mengurangi kemampuan busi membuang panas. Penggunaan yang terus-menerus menyebabkan hilangnya daya karena panas berlebih yang dihasilkan. Ya akhirnya yang meleleh itulah dia elektrodanya. Jadi elektroda negatif yang meleleh ini yang akhirnya akan memicu kerusakan mesin serius. Oke, baiklah. Demikian penjelasan singkat mengenai busi serta dampaknya kalau kita menggunakan busi palsu. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam hal perawatan mobil kita ke depannya, dan setidaknya kita jadi lebih paham dan sanggup membedakan antara busi asli dan palsu. Jangan lupa share jika dirasa konten ini bisa memberikan manfaat bagi rekan lainnya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan konten otomotif kedepannya dari Panji Channel. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung channel Panji terus berkembang dan bisa sharing sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di konten Panji berikutnya. Ciao.